Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Abdullah dari kelas A Pendidikan Ekonomi dengan NIM 911423065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara. Tujuan video yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Karlin Jemamu SHMH. Pada bentuk-bentuk demokrasi yang saya dapat yaitu ada 6 demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib mereka sendiri. Orang-orang bahkan dapat menyelesaikan masalah politik mereka sendiri selama mereka siap pada konsekuensi yang didapat. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada melindungi hak-hak tidak hanya mayoritas rakyat di negara bagian, tetapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu demokrasi presidensial. Di bawah ini sistem demokrasi presidensial, presiden suatu negara memiliki sebagian besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi dengan keadaan normal tidak dapat membubarkan legislatif sepenuhnya. Demikian pula legislatif tidak memberhentikan kecuali kasusnya ekstrem. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan sudah menggunakan jenis demokrasi ini. Yang keempat yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi yang memberikan lebih banyak kekuasaan kepada legislatif disebut demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negara berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah atau pemimpin yang resmi. Yang kelima yaitu demokrasi Islam. Bentuk demokrasi ini berdasarkan pada hukum Islam dalam menjalankan kebijakan publik. Demokrasi Islam memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, para pemimpin dipilih oleh rakyat. Kedua, semua orang tunduk pada hukum syariah, termasuk para pemimpin. Ketiga, para pemimpin harus berkomitmen untuk mempraktikkan surah, suatu bentuk perundingan khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Satu-satunya negara yang memenuhi ketiga karakteristik ini adalah Iran dan Pakistan. Negara-negara Islam lainnya seperti Arab Saudi lebih cocok disebut negara otoriter daripada negara demokrasi. Yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berajaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila.